Apa artinya kebebasan? Kebebasan adalah aspek penting dari keberadaan manusia dan itu merupakan sumber dari potensi terbesar kita dan juga kesemasan terbesar kita. Melanjutkan pembahasan dari video kita sebelumnya, menurut Sartre manusia pada dasarnya itu bebas dan kita nggak ditentuin oleh faktor-faktor eksternal kayak misalnya genetika, lingkungan, atau semacamnya, dan kita tuh bebas menentukan apa makna dan nasib dari yang kita mau jalanin di dunia ini dalam eksistensi kita. Namun tentunya kebebasan ini juga memiliki tanggung jawab yang besar banget. Kita sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Dan kita juga gak bisa nyalahin orang lain atau nyalahin ini ke situasi atas kesalahan atau kekurangan dari pilihan yang kita pilih tersebut. Alhasil ini ngebuat kita merasa kewalahan dan bisa menimbulkan juga perasaan kayak cemas dan takut. Jadi apa sih sebenarnya itu ketakutan eksistensial? Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman atau takut yang muncul dari kesadaran akan ketidakpastian keberadaan manusia. Ini adalah bentuk kecemasan yang berasal dari kesadaran kalau misalnya hidup kita itu nggak memiliki makna atau tujuan yang inherent sebenarnya. Dan bahwa kita pada akhirnya sendirian di alam semesta yang luas dan acuh tak acuh. Salah satu sumber utama kecemasan eksistensial adalah pengakuan atas mortalitas diri kita sendiri. Setelah kita menghadapi kenyataan kalau misalnya waktu di bumi ini terbatas dan kita bisa mati kapan saja, ini bisa membuat rasa kewalahan dan menakutkan juga. Kita mungkin merasa bahwa kita itu belum mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan, atau bahwa kita itu mungkin belum memenuhi potensi kita sebagai manusia. Dan hal ini bisa menimbulkan perasaan menyesal, bersalah, dan putus asa yang bikin kita cemas. Lalu sumber kecemasan lainnya adalah perasaan terasing dan terputus dari orang lain, disconnect. Ketika kita menyadari bahwa misalnya kita itu pada akhirnya sendirian di alam semesta ini, di dunia ini, mungkin ini agak sulit untuk menemukan rasa keterhubungan atau sense of belonging, dan kita ini mungkin merasa bahwa nggak ada orang yang benar-benar bisa memahami diri kita sendiri, dan kita juga nggak mampu untuk menjalin hubungan yang bermakna atau berarti dengan orang lain, dan ini juga bisa menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan. Terakhir adalah ketidakpastian masa depan. Kita nggak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan, dan ini bisa bikin kita merasa ketakutan karena kita nggak punya kendali atas apa yang akan terjadi di diri kita di masa depan nanti, dan kita mungkin ngatarin hal-hal kayak penyakit atau mungkin masalah finansial atau juga mungkin bencana alam, dan ini bikin kita merasa cemas. Sartre percaya bahwa kecemasan ini yang disebutnya sebagai ketakutan eksistensial. Ini adalah bagian nggak terhindarin dari kondisi manusia, dan ini muncul dari pengakuan atas kebebasan dan tanggung jawab diri kita sendiri. Hal ini tentunya bisa sulit dan menyusahkan bagi diri kita, namun dia juga percaya bahwa mungkin untuk mengatasi kecemasan ini dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Untuk melakukan ini, Sartre berpendapat bahwa kita harus merangkul kebebasan kita dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Kita harus bisa menghadapi ketakutan kita tersebut dan menghadapi ketidakpastian hidup ini. Dengan melakukan itu, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Kita juga dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan kehidupan yang otentik dan sesuai dengan nilai atau keinginan yang kita miliki. Untuk merangkul kebebasan kita ini dalam pandangan Sartre, pertama-tama kita harus mengakui dan menerima bahwa kita pada dasarnya bebas. Kita tidak ditentukan oleh pengaruh luar seperti genetika atau lingkungan, melainkan kita mampu membentuk takdir kita sendiri itu mau kayak gimana. Dan ini bisa memberikan kita rasa kekuatan sekaligus rasa ketakutan. Karena ini berarti sekali lagi kita harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dan tindakan yang kita ambil. Setelah kita menerima kebebasan kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ini berarti membuat pilihan dan keputusan berdasarkan nilai dan keinginan yang kita punya, yang kita tentukan. Daripada ngebiayain orang lain atau keadaan eksternal mendikte tindakan kita itu harus seperti apa. Ini berarti kita harus jujur dengan diri kita sendiri tentang apa sih sebenarnya yang kita mau dan apa yang kita mampu untuk lakukan, dan tidak berusaha untuk menghindarin atau menyangkal ketakutan kita terhadap kebebasan yang kita miliki tersebut. Nah, untuk memahami konsep ini, bayangin seorang bernama Mary yang mencoba membuat keputusan tentang masa depannya. Nah, dia memiliki dua pilihan. Dia bisa pergi ke sekolah kedokteran
dan menjadi dokter, atau dia bisa ngejar karir di bidang kreatif jadi content creator gitu misalnya. Nah, Mary tahu bahwa kedua jalan tersebut memiliki pro dan juga kontra, dan dia nggak yakin mana yang harus dia pilih. Dia nggak tahu gitu kan, dan dia merasa terjebak atas pilihannya ini nih, dan berjuang untuk membuat keputusan yang paling baik bagi dia. Disinilah konsep Sartre tentang merangkul kebebasan dapat digunakan. Menurut Sartre, kunci untuk mengambil keputusan dalam situasi seperti si Mary ini adalah merangkul kebebasan sepenuhnya. Ini berarti mengakui bahwa pilihan yang kita buat pada akhirnya tergantung pada kita, dan bahwa kita juga yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan kata lain, Sartre akan mendorong Mary untuk menyadari bahwa dialah sebenarnya memiliki kekuatan untuk membuat sebuah keputusan untuk hidupnya, dan bertanggung jawab juga atas arah yang akan diambil dalam hidupnya. Sartre akan bilang untuk merangkul kebebasan dan membuat pilihan yang benar untuk dirinya sendiri dan nilai-nilainya si Mary itu. Jadi dengan melakukan ini, Mary akan mengendalikan hidupnya sendiri dan membuat pilihan yang bisa dibanggakan oleh dirinya. Dia akan hidup secara otentik dan akan dapat menemukan kepuasan dalam makna yang dia ambil dalam kehidupannya. Inilah sebenarnya inti dari konsep Sartre tentang merangkul kebebasan. Terakhir, dalam merangkul kebebasan, kita juga berarti mengakui dan menghormati kebebasan orang lain. Kita nggak boleh mencoba mengendalikan atau memanipulasi orang lain, atau bahkan memaksakan nilai dan keyakinan kita sendiri pada diri mereka. Sebaliknya, kita harus menghormati hak mereka untuk membuat suatu pilihannya sendiri dan juga menjalani kehidupan yang mereka mau. Secara keseluruhan, merangkul kebebasan kita dalam pandangan Sartre berarti kita mengakui dan menerima kebebasan yang kita miliki. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri dan menghormati kebebasan orang lain. Dengan melakukan hal itu semua, kita dapat menciptakan kehidupan yang otentik dan sesuai dengan nilai dan keinginan yang kita mau. Kesimpulannya, pemikiran Sartre tentang kebebasan dan ketakutan eksistensial ini menyoroti peran sentral kebebasan dalam eksistensi manusia. Dia percaya bahwa kebebasan ini memperdayakan sekaligus menakutkan, dan ini adalah sumber dari potensi terbesar kita sebagai being atau manusia, dan juga sumber dari kecemasan terbesar kita juga. Namun dia juga percaya kalau misalnya sekali lagi kita itu bisa untuk mengatasi kecemasan ini dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna dengan merangkul kebebasan kita dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita ambil dalam hidup kita. Nah, kalau suka sama video ini atau kamu merasa terbantu, tolong kasih like, subscribe for more, and see you in the next video. Goodbye. Thanks for watching.